Kalian tahu nggak kalau dulu ada seorang anak yang sangat sulit memahami materi pelajaran yang diajarkan di sekolah. Ia dianggap murid yang bodoh dan tidak berbakat. Ia juga memiliki gangguan pendengaran yang membuatnya kesulitan berkomunikasi hingga ia sering diejek oleh teman-temannya. Dan ia hanya bersekolah sekitar 3 bulan, kemudian ia memilih untuk belajar sendiri di rumah. Nah, dari cerita tadi, apakah kalian bisa menebak siapa anak itu? Ya, orang yang saya bicarakan tidak lain adalah Thomas Alva Edison. Siapa sih yang tidak tahu dengan beliau? Selama ini kita tahu beliau adalah salah satu ilmuwan terhebat dunia. Banyak penemuan telah beliau patenkan, dan yang paling terkenal adalah penemuan lampu pijar. Kalau begitu apa ya yang membuat Thomas Alva Edison berubah menjadi jenius? Halo unggulan semuanya, bertemu lagi dengan saya Yeni di channel Habit Unggul, channel yang membersamai kalian dalam berproses, berprogres, and be success. Nah, tadi saya sudah menceritakan kisah tentang ilmuwan jenius Thomas Alva Edison. Dan untuk menjawab pertanyaan pada video sebelumnya, yaitu pertanyaan apa yang telah membuat Thomas Alva Edison berubah menjadi jenius, kita harus memahami dulu cara kerja otak. Jadi, di video kali ini kita akan belajar memahami kerja otak. Tahukah kalian bahwa otak kita manusia disusun oleh kurang lebih 100 miliar sel otak atau yang disebut dengan neuron. Dan ini merupakan bagian yang sangat penting untuk kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dan kabar baiknya adalah ternyata setiap manusia mempunyai jumlah neuron yang hampir sama. Jadi pada dasarnya manusia memiliki kekuatan otak yang sama. Kalau begitu, kalian pasti bertanya-tanya, kalau memang jumlah neuronnya sama, lalu kenapa ya ada orang yang terlihat lebih cerdas dibandingkan dengan yang lain? Kenapa bisa begitu ya? Ternyata rahasianya terdapat pada bagaimana neuron-neuron tersebut diaktifkan. Orang yang pandai matematika memiliki banyak neuron yang aktif dalam area logika matematika. Begitu juga dengan orang yang pandai menggambar. Mereka memiliki banyak neuron yang aktif dalam area visual spasial. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau memang begitu, apakah orang yang tidak pandai matematika bisa mengaktifkan lebih banyak lagi neuronnya untuk area tersebut? Jawabannya insya Allah tentu bisa. Riset menunjukkan bahwa otak manusia adalah organ yang plastis, yang memiliki kemampuan untuk dapat terus membentuk sambungan-sambungan neuron yang baru. Jika distimulasi dengan terus belajar dan mencoba, maka neuron-neuron yang ada di dalam otak akan tersambung satu sama lain. Semakin banyak sambungan neuron, maka otak tentu semakin cerdas. Jadi yang membuat Thomas Alva Edison berubah menjadi jenius adalah kemauannya untuk terus-menerus mengembangkan diri dengan terus berpikir, mencoba dan belajar dari setiap kegagalan hingga akhirnya beliau bisa menjadi salah satu ilmuwan terhebat dunia. Nah, berarti terjawab sudah ya pertanyaan sebelumnya tadi. Untuk itu penting sekali kita memiliki pola pikir bertumbuh atau yang disebut dengan growth mindset. Dan apa saja sih perbedaan growth mindset dengan fixed mindset? Growth mindset adalah suatu pola pikir di mana seseorang percaya bahwa kemampuan dan kecerdasannya dapat terus berkembang dengan terus berlatih, sama seperti kisah Thomas Alva Edison tadi. Sehingga orang-orang dengan pola pikir growth mindset cenderung untuk menyukai tantangan, pantang menyerah saat menghadapi kesulitan, menganggap usaha adalah bagian dari proses untuk menjadi mahir, belajar dari kritik, dan belajar dari kesuksesan orang lain.
Sedangkan fixed mindset adalah pola pikir yang tidak percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat selalu dikembangkan. Sehingga orang-orang dengan pola pikir ini cenderung menghindari tantangan, mudah menyerah dan mengeluh, menganggap usaha itu sia-sia, menolak kritik, dan merasa terancam atas kesuksesan orang lain. Ternyata kedua mindset ini dapat menyebabkan perbedaan yang sangat besar dalam hidup seseorang. Carol Dweck yang mencetuskan kedua mindset ini mengatakan bahwa growth mindset membawa individu ke lebih banyak pencapaian daripada fixed mindset. Hal ini senada dengan kutipan Eyang Habibie yang berbunyi, keberhasilan bukanlah milik mereka yang pintar, melainkan milik mereka yang senantiasa berusaha. Dan Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, kalau kalian mau sesuatu dan ingin menjadi sesuatu, maka berjuanglah dengan berilmu, berbuat, dan banyak berdoa. Dan tentu semua pencapaian yang diperoleh setiap individu adalah atas izin Yang Maha Kuasa. Nah, sekarang kita sudah tahu ya pentingnya membangun growth mindset. Lalu, apa saja ya yang dapat kita lakukan untuk membangun growth mindset pada diri sendiri maupun orang lain? Tonton pada video berikutnya ya. Bye-bye.